juga Bismillah itu diniati, karena itu sekali lagi harus sadar bahwa mata kuliah yang sulit itu ya tetap harus dikuasai, karena itu bekal bekerja. Saya Sunarto, wali murid dari Latifah Indiani Amina kelas 12. Alhamdulillah ya, sangat senang pastinya, sangat bangga pastinya ya, karena pertama bisa berprestasi selama sekolah di SBSM dari kelas 10, 11, 12 berturut-turut. Nah, kemudian menjadi siswa yang eligible, itu sangat membanggakan, dan dengan demikian layak untuk bersaing, berkompetisi di seleksi nasional berbasis prestasi. Itu suatu sekali, karena itulah mungkin seleksi yang pertama kali yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia, sebelum seleksi-seleksi yang berikutnya, UTBK dan kemudian mandiri. Itu saya sangat senang, sangat bangga, sehingga dengan dia diterima ini tentu nanti kan sudah tidak perlu lagi ikut tes-tes yang lainnya gitu, sehingga waktu yang ada itu nanti bisa dimanfaatkan untuk persiapan-persiapan yang lainnya sebelum kuliah nanti. Ya, sebenarnya persiapannya tidak ada yang khusus ya, kecuali ketika lama studi itu dari awal ya ikuti, belajar dengan baik, dengan tekun, apa yang terbaik nanti lakukan, capai dengan dirinya. Nah, kemudian dengan kami mendorong itu, sebenarnya ya tidak menyangka kalau akhirnya juga masuk di urutan yang kelima, yang nanti itu ya, itu secara di awal adalah karena semangat putri kami untuk belajar, dan saya juga dorongan dari para ustadz yang tekun untuk mendorong sifat-sifatnya sehingga saya diberi. Nah, kemudian setelah eligible itulah memang yang diberikan semacam pendampingan khusus agar nanti dengan sudah dinyatakan eligible itu bisa betul-betul diterima. Sebab dengan dinyatakan eligible itu sebetulnya siswa itu sudah layak untuk diterima di perguruan tinggi. Jadi hanya saja kan kapasitas tampungnya itu kan terbatas, karena itu persiapan persiapan pendampingannya itu harus lebih baik. Apa itu misalnya ya, pemilihan PTN yang dituju dan waktu yang dituju. Nah, itu harus kita kemudian saya juga mendapat arahan dari Ustadz dan Ustadzah pada saat di lapang itu sangat sangat baik untuk pembekalan kami. Nah, kemudian selebihnya setelah itu kami tanya-tanya ke guru-guru pendampingnya di sana. Kemudian saya juga berusaha mencari informasi-informasi secara mandiri melalui internet. Nah, informasi yang sangat penting itu yang pertama adalah passing grade dari tiap-tiap prodi atau jurusan itu kan sangat bervariasi secara jurusan, secara prodi maupun secara dari universitas ke universitas. Nah, itu yang harus jadi pedoman utama agar lolos. Jangan paksakan misalnya kata-katanya terbatas, sebenarnya jurusannya misalkan kasih grade yang lebih tinggi, itu sepertinya agak berat untuk bisa diterima. Nah, kemudian setelah kita milih-milih itu, yang kami pilih itu ya banyak di hampir semua perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Saya telusuri semuanya karena di internet kan ada itu
SMP semuanya dari UTS, UAS, UB, kemudian Jember, kemudian yang Universitas Malang dan Indonesia Surabaya itu ada semuanya. Nah, dari situ nanti yang diminatin lebihnya apa, kasih grade-nya apa, nah, kemudian nanti itu dilanjutkan dengan simulasi untuk memastikan peluang diterimanya itu memang ada gitu. Sebab setelah kami coba-coba itu belum tentu walaupun pasien bednya itu masuk, ternyata setelah disimulasi itu mau mulai. Tapi di simulasi itu akan keluar peluang angka peluang diterima itu dalam angka dalam persen, ya. Bisa 70%, 60%, 50%, semakin tinggi semakin bagus. Jadi kalau muncul di atas 70% itu, nah itu saya boleh gitu dipilih seperti itu. Tapi kalau di bawah 50, di bawah 60 baiknya itu dihindari. Milih sebaiknya prodi yang lain. Nah, untuk itu kami sarankan juga nanti ke depan baiknya siswa-siswa yang eligible untuk SNBP itu semaksimal mungkin memilih yang kemungkinan bisa diterima. Jangan termasuk di kota tertentu. Ya, tapi misalnya harus di Malang, harus di sini, harus di sini saja semua peluang yang dalam regional yang sama itu dimaksimalkan. Ya, bisa dicoba, karena pilihannya lumayan cukup banyak dari yang ketat seperti ITS sampai yang kurang ketat di mana itu sebenarnya ada memaksakan diri ya saya ya memang agak berat untuk bisa diterima memaksakan di suatu kota tertentu yang persaingannya sangat ketat sehingga sebaiknya jangan takut untuk di kota mana tidak di kota belajar. Menurut saya itu apa sebaiknya ketika kuliah itu lebih mandiri lagi dengan jauh dari orang tua itu menurut saya malah lebih mendorong siswanya untuk mandiri lebih bersemangat untuk kuliah dengan pun itu menurut saya di kata kuncinya untuk bisa diterima itu nanti persiapannya itu didampingi terus menerus baik oleh sekolah atau nanti oleh misalnya lembaga bimbingan belajarnya dan khususnya orang tua menurut saya atau siswanya kalau yang diminta orang tuanya kadang-kadang nggak tahu apa simulasinya gimana tapi sekarang itu akhirnya saya juga belajar ada dua aplikasi simulasi yang bisa digunakan secara bebas. Pertama ruang guru, yang kedua NF Juara. Ini dua-duanya saya pakai, dua-duanya hasilnya mirip-mirip ya, tolong semuanya. Sehingga kalau itu kalau dari aplikasi itu peluang diterimanya itu di atas 65%, nah itulah jurusan yang tepat atau perguruan tinggi yang tepat dengan nilai putra putrinya itu untuk didaftarkan gitu. Tapi kalau tidak disimulasi tidak masuk ya sebaiknya jangan memaksa. Sebaiknya pilih prodi yang lain atau pilih perguruan tinggi yang lainnya di kota yang lainnya. Jangan terpaku di satu tempat. Alhamdulillah sangat bangga, sangat senang. Sangat senang, alhamdulillah, karena bersyukur, sangat berterima kasih kepada semuanya, pada ABSM, pada semua perusahaan-usahanya selama studi bisa membina putra-putri kami dengan baik. Itu salah satu bukti bahwa sekolah di ABSM itu nilainya merupakan nilai yang sudah sangat memenuhi standar untuk lulusannya itu bersaing ya dengan sekolah-sekolah yang lainnya sangat membanggakan. Guru-gurunya juga sangat tekun, lingkungannya juga sangat kondusif untuk belajar. Nah, semoga ini nanti bisa terus dipertahankan sehingga semakin banyak siswanya yang bisa diterima, bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang favorit negeri dan favorit sehingga bisa ABSM kita semakin hari semakin namanya semakin dikenal, semakin
diminati oleh orang tua untuk menyekolahkan di BSM. Nah, kemudian ya tentu saja sangat sangat melegakan karena bagi kami perasaannya, karena tentu saja dengan ini sekali lagi tidak perlu persiapan lagi untuk tes-tes yang lainnya. Tapi bagi teman-temannya yang belum lolos, jangan berkecil hati. Insya Allah dengan kesungguhan, dengan modal ya, kelulusan, nilai, kemudian ketekunan, persiapan, nanti jangan putus asa. Insya Allah nanti pasti akan bisa diterima melalui seleksi yang lainnya, UTBK atau mungkin jalur mandiri. Nah, kalau sudah diterima, ya harapannya bisa dulu mungkin studi di perguruan tinggi itu. Iya, ya saya juga sangat berterima kasih kepada semua ustadzah di ABSM yang telah membina putri kami dengan tekun sudah dari awal sampai akhir, bahkan sejak SMP juga di Lawang, pondok, kemudian melanjutkan di ini, itu sangat tekun sekali. Insya Allah guru-gurunya sangat sangat kompeten semuanya, dan murid-muridnya insya Allah sangat sangat baik, sangat tekun. Insya Allah memang sudah siap dengan pembelajaran di pondok. Nah, tentu saja ini harus dipertahankan sehingga nanti ke depan semakin banyak siswa-siswa yang berprestasi, eligible, dan layak untuk bersaing di seleksi yang awal, seleksi nasional berbasis prestasi ini. Kemudian itu yang pertama secara akademik. Kemudian secara non akademik juga sangat bagus. ABSM juga mendorong siswa-siswanya untuk mengikuti berbagai macam lomba, baik yang lomba-lomba kaitan dengan mata kuliah maupun lomba-lomba yang kaitannya dengan minat bakat siswanya. Itu sangat bagus. Kalau bisa itu juga semakin banyak siswanya yang diikutkan ke lomba-lomba tersebut, karena itu sangat sangat baik, sangat menunjang bukan saja nanti sertifikatnya itu berguna untuk proses seleksi masuk perguruan tinggi, tapi juga yang penting membiasakan siswa-siswanya untuk bersaing, berkompetisi. Nanti pada akhirnya setelah lulus dari SMA, setelah lulus dari perguruan tinggi, untuk mendapatkan suatu pekerjaan, itu juga mereka juga nantinya harus berkompetisi dengan lulusan-lulusan yang sama, baik dari perguruan tingginya maupun dari semua yang dari seluruh Indonesia. Sehingga sangat bagus kalau sejak awal, sejak SMP, sejak SMA itu siswa-siswanya selalu dorong untuk lomba-lomba meningkatkan prestasi, baik yang akademik maupun yang non akademik. Sehingga saya ke depan semakin ditingkatkan pembelajarannya, sehingga nanti semakin banyak ini, dan tidak langsung nanti insya Allah semakin lama semakin sukses ABSM, semakin dipercaya masyarakat karena lulusannya bisa melanjutkan di banyak perguruan tinggi yang negeri maupun yang lainnya yang favorit. Ya, tentu saja saya berharap pada putri kami dan semuanya mungkin yang diterima nanti, baik pada melalui seleksi SNBP ini maupun seleksi-seleksi yang lainnya, ya sadarilah bahwa kuliah di perguruan tinggi itu jurusannya sudah spesifik. Itu adalah jurusan yang terakhir yang dipelajari, karena setelah kuliah itu nanti tidak ada sekolah-sekolah lagi dan langsung bekerja. Karena itu bukan seperti SMA pelajaran kan masih macam-macam ya. Nah, kalau di tempat ini sudah spesifik, jurusannya spesifik. Nah, nanti kelak mereka ya juga akan bekerja di bidang atau di ilmu yang dipelajari yang terakhir di perguruan tinggi itu. Karena itu saya berharap ketika saya bisa belajar bersungguh-sungguh, meraih IPK yang setinggi mungkin, sehingga nanti setelah lulus nanti
dengan IP yang terbaik nanti bisa mendapat peluang kerja yang terbaik. Itu dengan sadar bahwa ini adalah kuliah kesempatan terakhir untuk bekerja, maka harapannya nanti dari semester ke semester ini nanti semua mata kuliah itu walaupun sulit juga bismillah itu diniati, karena itu sekali lagi harus sadar bahwa mata kuliah yang sulit itu ya tetap harus dikuasai karena itu bekal bekerja nanti. Maka dengan menguasai itu, dengan menyukai itu nanti menguasai mata kuliah itu akan menjadi mudah, mendapat nilai yang baik, IPK, indeks prestasi ya kumulatif atau akademik itu nanti juga baik baik ya, ditekuni semuanya, suka atau tidak suka mata kuliahnya harus dinikmati karena lagi itu memang harus dikuasai bidang terakhir yang bidang ilmu terakhir yang dipelajari sebelum bekerja nanti. Sehingga sekali lagi saya berharap sebagaimana saat di SMA itu tekun berprestasi, di perguruan tinggi harapannya juga demikian, lebih tekun, lebih berprestasi lagi.